Hai, kembali lagi bersama saya Desima. Di channel ini kita akan belajar tentang self-development, self-discovery, mindset, dan juga branding. Selamat pagi, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih memulai self-discovery. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengenali diri sendiri ketika kita kehilangan passion atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu kita sukai, hal-hal yang dulu kita impikan. Kenapa kita bisa kehilangan passion atau minat terhadap karir kita, bisnis kita, pekerjaan kita? Alasan yang pertama mungkin karena kita kelelahan atau burnout. Alasan yang kedua karena kita merasa hopeless atau karena kita tidak melihat hasil yang signifikan yang kita harapkan dengan usaha dan waktu yang telah kita berikan. Alasan yang ketiga adalah mungkin kita merasa helpless karena kita mengerjakan bisnis kita mungkin merasa sendiri atau mengerjakan pekerjaan kita melihat tidak ada bantuan dari manajer atau supervisor kita diharapkan memiliki banyak skill, kita tidak mempunyai tim sehingga kita merasa tidak ada yang bisa membantu. Alasan yang keempat mungkin karena kita merasa kurang skill. Kurang skill artian di sini adalah mungkin skill kita tidak update lagi dengan industri yang berjalan semakin cepat, atau kita merasa kurang skill ini karena kita membandingkan diri kita kepada orang yang sudah menggeluti bidang yang sama dengan kita yang sudah bertahun-tahun. Jadi skill mereka atau selera mereka di atas kemampuan kita. Pada saat seperti ini kita jadi merasa gagal, atau mungkin juga karena kita merasa gagal karena kritikan dari customer kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami kehilangan passion atau kehilangan minat kita? Cara yang pertama adalah cari skill lain. Skill di sini bisa saja berkaitan dengan pekerjaan kita yang sekarang atau mungkin benar-benar berbeda. Kemudian mungkin kita mengasah skill dari yang sederhana seperti misal bakat seni kita, atau mungkin juga yang bisa kita lakukan adalah mengganti atau merubah lingkungan kita dengan pindah kerja, melamar pekerjaan yang lain. Cara yang lain juga bisa dengan olahraga. Jika kamu lebih menyukai tantangan, kamu bisa memulai usaha kecil-kecilan, baik yang berkaitan dengan seni, baik yang berkaitan dengan background pendidikan kamu. Bagaimana jika kamu telah skill up atau scale up namun tetap tidak melihat hasil yang signifikan? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita harus lebih bersabar atau lebih melihat hal-hal kecil yang bisa kita syukuri sebagai bahan tenaga kita. Skill up atau scale up, kita harus sadari bahwa kita mempelajari ilmu baru, kita mengerjakan bisnis atau usaha dengan skala yang baru, kita juga harus memberi ruang kepada diri kita bahwa kita memulai proses belajar yang baru. Jadi kita mungkin akan melalui yang namanya bingung, dan proses itu akan berulang walaupun kita sudah banyak mempelajari skill-skill lain. Tapi ketika kita scale up dan skill up, proses belajar itu atau kurva belajar kita itu akan relatif sama.